Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, ya pun, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajri Valdo MPD AIVOP selaku pembimbing 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada seminar proposal saya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula selawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini izinkan saya memaparkan hasil proposal saya yang berjudul pengaruh latihan short pass terhadap akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SD Tri Sukses. Bab 1. Latar belakang. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari di Indonesia, termasuk di tingkat sekolah dasar, dan diimplementasikan melalui pembelajaran PJOK maupun kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya mengembangkan aspek jasmani, mental, dan sosial peserta didik. Passing merupakan teknik dasar yang sangat krusial dalam permainan sepak bola, karena kualitasnya menentukan kelancaran pola serangan dan kerjasama tim. Sebagaimana ditegaskan oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa akurasi passing menjadi inti dalam permainan sepak bola modern. Short pass merupakan teknik umpan jarak dekat yang menekankan ketepatan dan sangat sesuai untuk siswa sekolah dasar karena tidak memerlukan kekuatan besar. Sementara latihan motorik yang terencana serta dilakukan secara berulang dapat membantu meningkatkan keterampilan teknik tersebut. Penelitian terdahulu, Sucipto 2019, menemukan bahwa program latihan passing secara signifikan meningkatkan akurasi operan pada siswa sekolah menengah. Putra 2020 menunjukkan bahwa latihan dasar passing memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas permainan sepak bola pada siswa SMP. Research Gap, kurangnya kajian empiris mengenai efektivitas latihan short pass terhadap akurasi passing anak usia sekolah dasar. Identifikasi masalah. 1. Tingkat akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SD Tri Sukses masih tergolong rendah, yang terlihat dari banyaknya kesalahan arah dan kecepatan bola saat melakukan umpan kepada rekan satu tim. 2. Sebagian siswa saat melakukan passing masih mengarahkan bola terlalu kencang atau terlalu pelan sehingga tidak sampai pada teman yang dituju. 3. Beberapa siswa melakukan passing dengan arah yang kurang tepat, yaitu ke samping kanan atau ke samping kiri dari teman yang seharusnya menerima bola, sehingga bola mudah dikuasai lawan. Batasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya membahas pengaruh latihan short pass terhadap akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SD Tri Sukses. Rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh latihan short pass terhadap akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SD Tri Sukses? 2. Apakah ada perbedaan akurasi passing antara siswa yang diberi latihan short pass dan siswa yang tidak diberi latihan short pass pada kegiatan ekstrakurikuler sepak bola SD Tri Sukses? Tujuan penelitian. Tujuan umum, mengetahui pengaruh latihan short pass terhadap peningkatan akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SDT Sukses. Tujuan khusus, untuk mengetahui tingkat akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SDT Sukses setelah diberikan latihan short pass. 2. Untuk mengetahui efektivitas latihan short pass terhadap peningkatan akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SDT Sukses. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. 1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan, jasmani, dan olahraga. Mengenai efektivitas metode latihan short pass terhadap akurasi passing. 2. Menjadi referensi tambahan bagi peneliti-penelitian selanjutnya yang mengkaji keterampilan teknik dasar sepak bola pada tingkat sekolah dasar. Manfaat praktis. Bagi siswa, meningkatkan keterampilan passing melalui pengalaman latihan yang efektif
Dua, bagi guru atau pelatih menjadi acuan dalam menyusun program latihan yang lebih terarah dan efisien. 3. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas ekstrakurikuler sepak bola sebagai wadah pembinaan bakat siswa. 4. Bagi peneliti lain, memberikan bahan rujukan empiris untuk penelitian serupa, terutama di bidang olahraga usia dini. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian olahraga. 2. Pendidikan jasmani. 3. Sepak bola. 4. Latihan. 5. Latihan sorpas. 6. Skenario latihan. 7. Penelitian yang relevan. Kerangka berpikir. Rendahnya akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SD sukses. Latihan sorpas. Proses latihan. Melatih teknik dasar passing jarak pendek. Meningkatkan koordinasi dan konsentrasi. Mengembangkan kecepatan reaksi. Peningkatan akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SD sukses. Hipotesis. H1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan short pass terhadap akurasi passing siswa ekstrakurikuler sepak bola SD sukses. H2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada akurasi passing antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen memiliki hasil akurasi passing yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian eksperimen. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD Trisukses Natar yang berlokasi di Jalan Soebandi, Serbajadi, nomor desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola SD Trisukses dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 siswa. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil, yaitu hanya 30 siswa, maka teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling atau sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Variabel penelitian. Variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah latihan short pass, yaitu latihan operan jarak pendek 3-10 meter. Menggunakan kaki bagian dalam yang diberikan secara sistematis, terprogram, dan progresif selama 16 kali pertemuan. Variabel terikat. Akurasi passing diukur melalui tes keterampilan passing sebelum pretest dan sesudah post-test. Diberikan perlakuan program latihan short pass sehingga dapat diketahui adanya peningkatan hasil latihan. Desain penelitian. S. Subjek. Pretest, tes akurasi passing. OP. Ordinal pairing. Kelompok eksperimen diberikan treatment latihan short pass. Kelompok kontrol tidak diberikan treatment latihan short pass. Post-test, tes akurasi passing. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian. Instrumen yang akan digunakan yaitu tes keterampilan bermain sepak bola untuk mengukur akurasi passing menggunakan kaki bagian dalam. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan pengukuran. Seperti di gambar. Alat yang digunakan untuk akurasi passing yaitu 1. Bola sepak. 2. Kun atau marker. Yang ketiga, papan sasaran atau gawang mini. Yang keempat, rompi latihan. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahap sebagai berikut. 1. Pretest, yaitu tes akurasi passing sebelum diberikan perlakuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 2. Perlakuan atau treatment. Kelompok eksperimen diberikan latihan short pass, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan treatment khusus. Post-test, yaitu tes akurasi passing setelah diperlakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dan membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pemberian perlakuan. Dalam penelitian ini, perlakuan diberikan berupa program latihan short pass sepak bola pada kelompok eksperimen. Dilakukan selama 16 kali pertemuan dan 2 pertemuan tambahan untuk evaluasi berupa pretest.
Setiap pertemuan berdurasi kurang lebih 60 menit dengan struktur kegiatan. 1. Pemanasan 10 menit. 2. Latihan inti 40 menit. 3. Pendinginan 10 menit. Teknik analisis data. Uji prasyarat. Uji normalitas data. Suatu data dikatakan berdistribusi normal bila L hitung kurang dari L table dengan taraf signifikan 5%, maka data tersebut berdistribusi normal. Ghazali 2018. Uji homogenitas. Membandingkan nilai F hitung dengan F table dengan rumus DK pembilang N-1 untuk varian terbesar, DK penyebut N1 untuk varian terkecil. Taraf signifikan 0,5, maka dicari pada tabel F dengan kriteria pengujian jika F hitung lebih dari F table, maka tidak homogen. F hitung kurang dari F table, maka berarti homogen. Uji hipotesis. Independent sample t-test. Keterangan. X1 sama dengan rata skor 1, X2 sama dengan rata skor 2. N1 atau banyak data sampel 1, N2 atau banyak data sampel 2. S1 pangkat 1 varian sampel 1, S2 pangkat 2 sama dengan varian sampel 2. Kriteria penguji apabila T hitung lebih dari T table dengan A sama dengan 0,05 dan jika akurasi passing kelompok eksperimen lebih besar dari kelompok kontrol, maka H diterima. Analisis uji T pada penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan H2. Uji hipotesis. Pirate samples t-test. Keterangan D sama dengan rata peningkatan skor, SD standar deviasi peningkatan skor, N banyak data sampel. Kriteria pengujian apabila T hitung lebih dari T table dengan A sama dengan 0,05, maka H diterima. Jika tingkat akurasi passing setelah diberikan latihan kebugaran jasmani lebih besar dari sebelum diberi latihan, maka H diterima. Analisis uji T pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh H1. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.